Selamat pagi, semangat pagi anak-anak. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, untuk materi hari ini adalah tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku. Simak materinya dengan baik ya anak-anak, dan selamat belajar. Adapun kompetensi dasar yang harus anak capai pada hari ini adalah membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca, mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mendengarkan teks laporan yang dibacakan, siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Setelah membaca teks, siswa mampu mengklasifikasi hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara ovipar dan vivipar serta manfaatnya. Setelah membaca teks tentang ASEAN, siswa mampu menyebutkan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Nah, anak-anak, sesuai dengan subtema 2, hewan sahabatku, jadi hewan merupakan salah satu makhluk hidup. Nah, di beberapa negara Asia Tenggara, ada yang menyebut hewan sebagai hewan suci, lambang negara, atau juga merupakan endemik dari suatu negara. Nah, pada gambar ini tampak seekor burung, yaitu burung jalak Bali atau jalak putih. Ini merupakan hewan endemik negara kita, negara Indonesia, yang berada di kawasan Bali bagian barat. Nah, Nana, berbicara tentang hewan, ada beberapa hewan yang sudah langka atau hampir punah. Nah, bagaimana cara kita untuk melestarikannya agar tetap ada? Maka kita harus menjaga alam ini, tempat hidup mereka, supaya mereka dapat berkembang biak dengan baik, sehingga dapat melestarikan keturunannya. Nah, Nana, perkembangbiakan pada hewan itu ada dua, yaitu perkembangbiakan generatif atau secara kawin dan perkembangbiakan vegetatif atau tak kawin. Nah, sama seperti tumbuhan, perkembangbiakan yang secara kawin itu adalah bertemunya sel kelamin betina dengan sel kelamin jantan. Begitu juga pada hewan, adanya perkawinan antara sel kelamin betina dengan sel kelamin jantan. Nah, Nana, yang akan kita bahas sekarang adalah perkembangbiakan generatif pada hewan. Perkembangbiakan generatif pada hewan juga dibedakan menjadi 3, yaitu ada secara ovipar atau bertelur, ada secara vivipar atau beranak, dan ovovivipar bertelur dan beranak. Berikut ini adalah contoh hewan yang berkembang biak dengan ovipar atau dengan bertelur, yaitu ada ayam, kemudian ada bebek, ini dengan cara bertelur, buaya juga ya Nana, penyu juga dengan bertelur, dan masih banyak lagi hewan lainnya yang berkembang biak dengan bertelur. Selanjutnya contoh hewan yang berkembang biak dengan vivipar atau beranak, yaitu sapi, kambing, kelinci, dan masih banyak hewan lainnya yang berkembang biak dengan beranak ya. Tentunya banyak sekali ada di sekitar anak-anak. Berikutnya adalah hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar, yaitu dengan bertelur dan sekaligus beranak. Contoh hewan ovovivipar adalah platypus, hiu, dan beberapa jenis ular. Nah, Nana, hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar ini, dia bertelur, kemudian telur itu disimpan di dalam perutnya. Nah, si cabang bayi atau embrionya itu mendapatkan makanan dari kuning telur, bukan dari plasenta induknya. Nah, kemudian setelah beberapa bulan, baru telur itu dikeluarkan. Setelah dikeluarkan, langsung telur itu menetas. Itulah sehingga dikatakan bahwa hewan ovovivipar berkembang biak dengan bertelur dan juga beranak.
Nah, Nana berbicara tentang hewan endemik. Jadi negara Indonesia memiliki hewan endemik yaitu burung jalak Bali atau jalak putih yang terdapat di kawasan Bali bagian barat. Nah, banyak wisatawan baik lokal maupun dari luar negeri yang ingin melihat burung ini secara langsung. Dan kedatangan mereka mempengaruhi kegiatan perekonomian yang ada di negara Indonesia, terutama di Provinsi Bali. Nah, berikut ini Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana keadaan perekonomian di beberapa negara-negara kawasan Asia Tenggara atau yang membentuk organisasi ASEAN. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Nah, Nana, mari kita simak beberapa negara di kawasan Asia Tenggara terkait kekuatan mereka di bidang perekonomian. Yang pertama adalah negara Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Selanjutnya adalah negara Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Berikutnya adalah negara Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Selain Filipina, Kamboja, Laos, dan Thailand juga sebagian besar penduduknya bekerja di bidang pertanian. Thailand dijuluki sebagai negara lumbung padi di Asia Tenggara. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Nah, itulah Nana keadaan kegiatan ekonomi di beberapa negara ASEAN yang sebagian besar penduduknya bekerja di bidang pertanian. Nah, Nana, berikut Ibu tampilkan sebuah paragraf yang berjudul bebek. Setelah itu kita tentukan ide pokoknya. Paragraf pertama, bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, ide pokoknya adalah bebek adalah unggas yang hidup di perairan. Paragraf kedua berbunyi, bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Nah, ide pokok paragraf kedua adalah bulu bebek tidak pernah basah meskipun terkena air. Nah, itulah Nana ide pokok dari kedua paragraf tersebut. Nah, Nana, demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Setelah ini silakan kerjakan soal evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kemampuan anak-anak untuk memahami materi yang Ibu sampaikan. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih dan semangat belajar.